never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez tidak ingin MotoGP menunggu hingga 2027 untuk mengurangi aerodinamika karena sayap semakin mengganggu aksinya. Aerodinamika telah mendapatkan peran yang sangat relevan di MotoGP. Performa sayap yang mengesankan dan meningkatkan cengkeraman motor ke tanah diperlukan agar menonjol dan menang di kejuaraan. Tetapi, beberapa pembalap juga menunjukkan efek negatif, seperti peningkatan suhu ban depan atau reaksi mesin saat berduel. Ketika berada di belakang pesaingnya, perilaku motor bisa menjadi sangat sulit untuk diprediksi sehingga merepotkan dalam manuver menyalip. Secara alami, Honda mencoba mengikuti filosofi ini untuk keluar dari krisis. Beberapa sayap besar muncul di RC213V di MotoGP Inggris, yang mengingatkan pada perangkat milik Ducati dan KTM, tetapi Marc Marquez lebih memilih untuk mundur selangkah. Seringkali bertentangan dengan perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir. Juara dunia 8 kali ini menunggu reaksi dari para pemimpin MotoGP sebelum regulasi berikutnya, yang dijadwalkan untuk musim 2027, mulai berlaku. Saya sudah mengatakannya 2, 3 atau 4 tahun lalu. Tapi ada orang yang menentang aerodinamika, dan yang lainnya mendukung. Kalau Anda mengatakan sesuatu, mereka memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat beradaptasi dengan aerodinamika ini, keluh Marquez. Pada akhirnya Anda bisa melakukannya, tetapi di kejuaraan dunia saat ini, Anda lebih bergantung pada motor yang Anda miliki. Jika Anda tidak memiliki aerodinamika, kalau Anda tidak memiliki daya cengkeram, ada banyak hal di sisi teknis dan Anda sangat bergantung padanya. Makin sulit untuk menyerang dan menyalip lawan. Ini terlihat seperti Formula 1. F1, sekarang, bergerak ke arah yang berlawanan, dengan beban yang lebih sedikit. Kami melakukan hal yang sebaliknya, makin lama makin besar. Tampaknya, hal itu akan berubah pada 2027, tapi sudah terlambat. 3 tahun seperti itu, Pol Espargaro juga mendukung perubahan peraturan secepatnya. Tetapi ia sadar bahwa akan sulit untuk menemukan suara bulat yang diperlukan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam kelas utama. Sementara itu, Maverick Vinales menorehkan hasil cukup bagus di MotoGP Austria 2023. Pembalap Aprilia itu berhasil finish di posisi ke-6 saat main race. Ia berhasil mengungguli rekan setimnya, Aleix Espargaro, yang harus puas berada di posisi ke-9. Vinales sejatinya punya peluang bertarung di barisan depan. Sayangnya, hal tersebut gagal terwujud di Red Bull Ring. Hal itu disinyalir lantaran RSGP mengalami masalah terutama saat start balapan. Maverick Vinales pun menyoroti kekurangan motornya tersebut selepas main race di MotoGP Austria 2023 tersebut. Maverick Vinales menjalani akhir pekan di Red Bull Ring dengan performa baik. Hal itu terbukti dari hasil sesi praktice yang menempatkan namanya di posisi kedua. Pembalap asal Spanyol itu mencatatkan waktu 1 menit 28,577 detik pada sesi tersebut sekaligus membawanya lolos langsung ke Q2. Capaian bagus saat praktice rupanya dapat dilanjutkan Vinales saat Q2. Ia mampu mengamankan posisi start kedua usai menorehkan waktu 1 menit 28,576 detik. Jarak waktu antara Vinales dan Francesco Bagnaia yang meraih pole position juga sangat tipis, yakni 0,037 detik. Torehan mengesankan saat kualifikasi membuka peluang Maverick Vinales untuk beradu cepat di barisan depan demi masuk 3 besar saat sprint race. Akan tetapi, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Vinales mengalami start buruk sehingga posisinya langsung melorot setelah disalip pembalap lain. Vinales juga menjadi salah satu pembalap yang terlibat dalam insiden di tikungan 1. Beruntung, Vinales tak terjatuh dari motor sehingga masih mampu melanjutkan balapan. Akan tetapi, Vinales langsung anjlok ke posisi 18 akibat insiden tersebut. Meski begitu, Vinales terus berupaya mengejar ketertinggalannya dari pembalap lain.
Ia secara perlahan berhasil menyalip pembalap yang ada di depannya.